Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan Qosasul Haq dari buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Manampiring lagi ya? Iya. Sama kayak kemarin kan? Mungkin sebelum lebih jauh sebelum kita memulai membahas tentang buku Filosofi Teras ini, saya akan menjelaskan dulu nih. Mungkin sebagian dari teman-teman masih ada yang asing dengan nama Henry Manampiring ini. Kemudian siapa sih Henry Manampiring ini? Jadi Henry Manampiring ini merupakan seorang profesional, bisa dibilang praktisi dalam bidang periklanan. Spesialisnya itu dalam bidang brand strategi and communication. Dengan pengalaman yang lebih dari 20 tahun, beliau sudah melalang buana dalam bidang ini. Kliennya juga udah mencakup perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola Indonesia, Facebook, dan lain sebagainya. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Pajajaran, jurusan Ekonomi Akuntansi, dan melanjutkan ke jenjang masternya di University of Melbourne, Australia, dalam jurusan program masternya yaitu Business Administration. Nah, selain seorang profesional, beliau juga merupakan seorang content creator. Beliau aktif di sosial media dan akrab disapa Om Piring. Nah, beliau seorang penulis mega bestseller yang salah satu bukunya adalah yang akan saya presentasikan malam ini, yaitu Filosofi Teras, dan ada juga The Alpha Girls Guide yang pekan lalu dipresentasikan oleh Kak Jua. Bang, next. Nah, sebenarnya apa sih Filosofi Teras ini? Kenapa dinamakan Filosofi Teras? Nah, jadi Filosofi Teras ini dikenal sebagai filosofi Stoa atau filosofi klasik yang lahir di Yunani kuno sekitar abad 3 sebelum Masehi. Nah, nama teras sendiri diambil dari kata Yunani yang itu Stoa, yang artinya serambi atau teras. Teras ini tempat para filsuf berkumpul dan berdiskusi di Athena. Nah, filsafat ini mengajarkan kita bagaimana manusia hidup dengan tenang, bijak, dan bermakna di tengah segala tantangan hidup. Nah, meski terlahir ribuan tahun lalu, filosofi teras ini masih sangat relevan ya teman-teman di kehidupan modern saat ini. Jadi ini tuh mengajarkan kita caranya mengelola pikiran, emosi, dan sikap agar tidak mudah terbawa arus. Nah, di sini saya mengambil alasan mengapa sih buku ini tuh menarik dan layak untuk kita baca. Jadi, mengapa buku ini menarik? Yang pertama itu masalah mental issue, teman-teman. Seperti overthinking, insecure, terlalu memikirkan apa kata orang, dan lain-lain. Nah, sebetulnya masalah itu semua bukan berasal dari luar teman-teman, melainkan berasal dari internal, yaitu diri kita sendiri. Gak punya kontrol atas diri kita sendiri, manajemen emosi yang gak baik itu menjadi alasan kita, membuat kita gampang playing victim, membuat alasan atas apa yang telah terjadi pada diri kita. Nah, dan perlu teman-teman tahu juga, sikap ini justru bikin kita ini merasa lemah, sedikit-sedikit nyalahin orang, sedikit-sedikit merasa diri adalah korban, sedikit-sedikit curhat di media sosial. Nah, kita harus memotong nih lingkaran setan yang terus muter ini.
Dengan cara apa? Benar-benar well control, punya kontrol atas diri kita sendiri. Nah, yang satu akarnya ini adalah mengenal siapa diri kita. Nah, secara otomatis ini menyangkut pada alasan kedua mengapa buku ini menarik. Jadi buku ini secara tidak langsung itu mengajak kita menyelami lebih dalam dan mengenali siapa sebenarnya diri kita. Buku ini bukan buku yang memberikan formula-formula lalu kita yang menjawabnya, tapi buku ini tuh lebih ngasih ngasih contoh gitu. Lebih ngasih contoh dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di-highlight, dan ada juga wawancara bersama tokoh-tokoh tertentu yang dari situ kita bisa mengukur nih antara apa yang disampaikan dan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut Bang Olive. Nah, di sini ada insight yang saya ambil dari buku Filosofi Teras ini. Yang pertama itu ada dikotomi kendali. Nah, kita juga harus tahu nih teman-teman bahwasanya kita itu tidak perlu terlalu memusingkan hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, dari dikotomi kendali ini kita mempelajari bahwasanya ada hal-hal dalam hidup yang ada di bawah kendali kita dan ada juga hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, para filsuf Stoa sepakat kita ini hanya perlu fokus pada sesuatu yang di bawah kendali kita. Jadi yang hal-hal yang sifatnya itu internal, yang kita bisa kontrol. Nah, kalau kita misalnya pusingin hal-hal yang di luar kendali kita, itu sama aja kita lagi buang-buang waktu dan tenaga untuk hal-hal yang sia-sia aja gitu. Nah, tapi kan namanya juga hidup ya, pasti ada yang abu-abu, nggak hitam nggak putih. Jadi jadi penulis ini juga menambahkan konsep baru yaitu trikotomi kendali. Nah, jadi dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Nah, trikotomi kendali ini membagi juga nih apa aja hal-hal yang bahwasanya pertama. Nah, di trikotomi kendali ini terbagi menjadi 3 nih, bahwasanya ada hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya seperti opini dan pertimbangan pribadi. Pokoknya semua yang berpusat pada diri kita itu hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan seperti opini orang lain, cuaca, bencana alam, dan kondisi ketika kita lahir. Nah, yang ketiga, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan sebagian, yaitu seperti hasil ujian sekolah, karir, relationship, dan lain sebagainya. Nah, jadi dikotomi kendali ini mengajarkan kita nih bahwa hal-hal yang di luar kendali kita itu nggak usah terlalu dipusingin. Kalau misalnya kita hidup udah mau tenang tuh dengan cara nggak usah terlalu pusingin hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya kayak tadi, opini orang lain itu kan kita nggak bisa kendalikan. Jadi kita nggak usah terlalu pusingin itu. Yang kita perlu perhatikan yang tadi yang ada di trikotomi kendali itu hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Contohnya tadi seperti hasil nilai ujian sekolah, karir, dan lain-lain. Lanjut Bang Olive, lanjut. Nah, selanjutnya ada ide besar nih di dalam buku ini. Nah, emosi. Nah, emosi itu sebenarnya netral, teman-teman. Kenapa emosi itu sebenarnya netral? Jadi karena emosi itu pada dasarnya bersifat netral karena yang membuat dia jadi positif atau negatif, baik atau buruknya adalah opini dan mindset kita sendiri terhadap emosi itu. Contohnya nih, kita kecewa karena gagal dalam melakukan sesuatu. Konteksnya bisa apa aja. Nah, terus kita kan jadi sedih, kita marah, kita kecewa, dan gak jarang sebagian dari kita itu merasa bahwa ini tuh akhir nih dari segalanya.
Nah, itu sebenarnya wajar banget teman-teman. Yang membuat itu negatif adalah pikiran kita sendiri yang mengatakan bahwa emosi ini nggak baik nih, marah ini nggak bener nih, gitu. Nah, tanpa mau mengenali ini sebenarnya emosi apa, terjadi karena apa, dan gak ngasih pikiran kita ini waktu gitu buat kembali logis dan berpikir menggunakan nalar. Nah, yang menariknya teman-teman, ketidakmampuan diri kita untuk mengenali dan mengontrol emosi ini membuat kita menjadi orang yang amat sangat gampang dikendalikan oleh apapun, oleh opini orang lain, oleh persepsi orang lain terhadap kita misalnya, bahkan oleh media sosial. Bikin status yang meluapkan perasaan yang gak jarang itu melukai diri kita sendiri, bahkan melukai orang lain gitu. Nah, makanya wajar banget kalau misalnya ada pepatah bijak nih yang mengatakan kurang lebih gini teman-teman. Dalam hidup, kita tidak sedang berlomba dengan orang lain atau siapapun. Sejatinya, kita sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Nah, dengan kata lain, kalau misalnya ada nih pertanyaan, siapa dan apa yang membuat kita enggak kemana-mana dan gak bisa menjadi versi terbaik kita, itu jawabannya adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri. Next Bang. Nah, dalam menghadapi sesuatu, di sini Om Piring membagikan rumus STAR, teman-teman. Ini bisa kita pakai untuk menghandle masalah atau emosi yang muncul ketika ada hal yang terjadi, entah itu membuat kita sedih, kecewa, senang, berbunga-bunga, dan lain sebagainya lah. Nah, STAR ini S-nya itu stop, T-nya itu think, A-nya itu assess, dan R-nya respon. Nah, secara cepat kurang lebih gini teman-teman. Jadi saat kita menghadapi sesuatu nih yang membuat emosi kita bergejolak, apapun itu emosinya, maka kita harus stop. Kita berhenti dulu sejenak, jangan langsung respon atau mengambil keputusan. Karena sejatinya keputusan yang diambil ketika emosi itu enggak stabil hanya merupakan keputusan emosional, teman-teman. Dan percaya bahwa kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan emosi kita dengan baik, maka siap-siap aja emosi yang mengendalikan diri kita. Nah, tadi itu stop. Yang selanjutnya think. Belum. Nah, selanjutnya itu think. Berpikir dengan jernih. Jadi setelah menangkap nih bahwa ada emosi yang belum jelas datangnya dari mana, apa bentuknya, kita berpikir dulu dengan jernih. Kasih otak kita berpikir untuk kembali netral dan memulai memakai logika. Nah, ketika kita mulai pikir nih, sebetulnya ini masalahnya apa, siapa yang melakukannya, caranya bagaimana, dan kenapa berpikir itu harus netral, teman-teman. Karena supaya saat kita melihat masalah, kita mulai berpikir nih dan menganalisisnya. Jadi kita lebih objektif gitu dalam melihat masalah. Nah, yang selanjutnya itu ada assess atau nilai situasi secara objektif. Nah, kita mulai memberi penilaian nih atas masalah. Sebenarnya masalah itu positif atau negatif, tindakan yang diambil itu harus bagaimana. Jadi kita menilai dulu nih, kita baiknya bagaimana menghadapinya. Kalau emosi kayak gini baiknya gimana. Jadi kita perlu menilai dulu emosi tadi. Nah, baru yang terakhir kita respon. Nah, respon ini merupakan tanggung jawab nih, tanggung jawab besar yang kita ambil untuk menanggapi emosi tadi. Bagaimana baiknya tanggung jawab itu dilakukan, itu semua tergantung
step yang tadi dilakukan dari mulai stop, thinking, assess, kemudian respon. Next Bang. Nah, mungkin yang selanjutnya adalah melawan lebay. Nah, sadar nggak sadar teman-teman, lebay ini sebenarnya udah dinormalisasikan di dalam keseharian kita. Sikap lebay ini atau berlebih-lebihan dalam merespon sesuatu ini kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Misalnya panik berlebihan saat menghadapi masalah kecil atau terlalu larut dalam kesedihan atas hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting buat terlarut-larut dalam hal itu. Nah, dari sini filosofi teras mengajarkan ke kita nih untuk merespon setiap situasi itu secara proporsional, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi seimbang gitu. Karena kalau misalnya berlebih-lebihan juga dampaknya kurang baik. Entah bagi kita, entah untuk orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya itu amor fati. Amor fati ini merupakan konsep dari filosofi teras yang artinya itu mencintai nasib. Nah, jadi mencintai nasib ini menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan lapang dada. Nah, konsep mencintai nasib ini bukan sekedar menerima dan pasrah ya teman-teman, melainkan menerima dan belajar. Jadi hal-hal yang sudah terjadi dalam diri kita ya memang harus kita syukuri. Bahkan penulis juga mengungkapkan bahwa masa lalu itu sebenarnya udah mati. Dan kalau misalnya kita terlalu larut dalam masa lalu, sebenarnya kita sedang dirampok dari waktu masa kini kita. Nah, jadi dari konsep amor fati ini kita lebih mendapatkan pelajaran yang tentang hal-hal yang sudah terjadi itu ya sudah terjadi, dan dunia pun tetap terus berjalan kalau misalnya kita mau larut-larut dengan masa lalu. Jadi seperti itu. Ya. Selanjutnya ada cara pandang Om Piring nih dalam menghadapi masalah. Yang pertama itu, apa yang terjadi adalah sejarah yang berulang. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari buku ini, masalah manusia berarti kan dari 2000 tahun lalu sama ya, kayak tentang insecure, tentang overthinking, mikirin apa kata orang. Jadi masih sama aja dari 2000 tahun lalu juga masalahnya tuh masih tentang mental issue. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan ini karena memang sangat penting kan, kayak bagaimana kita menghandle emosi, bagaimana kita menghandle masalah itu. Dan yang kedua, melihat gambaran masalah secara utuh, jangan fokus pada masalahnya saja. Nah, yang tadi kayak kita perlu mengambil hikmah dari setiap masalah, atau misalnya ada sesuatu yang baik ternyata di dalam masalah ini, setelah kita lalui kita memetik sesuatu yang baik, atau kita mengambil pelajaran dari sesuatu yang sebenarnya menyakitkan bagi kita. Nah, yang ketiga itu semua akan berlalu dan di dunia terus berputar. Ini konsep amor fati yang tadi. Bahkan sebenarnya semua dari kita itu pernah menerapkan konsep amor fati, teman-teman. Mungkin kita nggak sadar aja. Pernah nggak sih kita kayak nginget-nginget nih dulu kejadian yang menyakitkan gitu bagi kita. Nah, setelah hari berganti hari, bulan berganti tahun, kita sekarang merasakan kayak justru kalau misalnya itu nggak kejadian, mungkin kita nggak bakal ada di posisi ini, kita nggak bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu. Nah, itu kita sudah menerapkan konsep amor fati, teman-teman. Lanjut, Bang. Nah, kemudian ada ayat Al-Quran. Yang pertama itu ada dari surat Al-Hadid ayat 22-23. Itu setiap bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sebelum kami mewujudkan, jelas
Kami jelaskan yang demikian itu agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan jangan pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya. Nah, ini dari konsep yang tadi kayak melawan lebay. Jadi kan semuanya itu sebenarnya udah tertakar dari sebelum kita diciptakan. Allah juga udah berfirman bahwasanya dari kita belum ada sampai kita nanti nggak ada pun semuanya udah diatur, dari rezeki, takdir kayak gimana pun udah diatur. Makanya kita tuh nggak boleh terlalu sedih atas apa yang kehilangan dari diri kita, dan nggak boleh terlalu gembira juga nih dengan apa yang datang yang Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya ada ayat yang kedua, yaitu ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, ini ayat yang tadi yang mengisahkan tentang terlalu memikirkan opini orang lain, teman-teman. Jadi kayak terlalu mikirin, aduh dia kayaknya gini deh tadi, dia kayaknya gitu deh tadi. Kayak sebenarnya kita balik lagi ke dikotomi dan trikotomi kendali tadi. Kita nggak usah terlalu pusingin apa yang di luar kendali kita, dan kita hanya harus fokus pada apa yang ada di dalam kendali kita, hal-hal yang internal. Karena apa tadi? Cuma buang-buang waktu aja kan kalau misalnya kita pusingin hal-hal yang di luar kendali kita, gitu. Nah, ayat yang kedua yaitu di surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, filosofi teras ini mengatakan hal serupa karena fokus pada yang bisa kita kendalikan di pikiran dan sikap dan respon terhadap dunia. Nah, mungkin langsung ke kesimpulan dari buku filosofi teras ini. Nah, filosofi teras ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri lebih dalam, mengelola emosi dengan baik, dan menghadapi kehidupan dengan tenang. Dengan konsep dikotomi dan trikotomi, kita belajar membedakan nih mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak, sehingga tidak membuang energi dan hal-hal di luar kendali kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rasya atas presentasi yang telah disampaikan. Semoga dari pemaparan tadi kita bisa mendapatkan wawasan baru serta mengambil hikmah dari buku yang telah dikaji. Selanjutnya kita akan memasuki sesi presentasi kedua. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh Kak Naila Mutiara Syabani. Kepada Kak Naila dipersilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Ayo naik. Naik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, di sini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul yaitu Slow Living dari karya Sabrina Ara. Next, Bang. Slow Living. Ya. Siapa pengarangnya? Sabrina Ara. Sabrina. Ya. Next. Di sini, apa sih itu slow living? Kalian ada nggak yang tahu di sini slow living itu apa? Gak ada yang tahu. Oke, di sini slow living itu
gaya hidup yang mengajak kita untuk menjalani keseharian secara lebih tenang, sadar, dan tidak terburu-buru di tengah arus dunia yang serba cepat ini. Terus dalam buku Sabrina Ara ini menjelaskan adanya kehidupan modern yang serba cepat dan menuntut seseorang untuk terus produktif. Mereka mengira semakin kita sibuk, semakin kita produktif. Pada kenyataannya belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan mereka mau atau nggak sesuai ekspektasinya. Mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang bagus tanpa menikmati proses mereka inginkan dengan instan dan cepat tanpa memikirkan dirinya sendiri. Apa sih penyebabnya terburu-buru, ingin kehidupan yang enak atau pencapaian yang kita mau gitu dengan cepat? Karena kita terlalu banyak menerima informasi melalui HP atau media sosial. Sebenarnya dengan era kita ini sangat bagus karena serba ada, kayak misalkan ada ChatGPT yang membantu kita untuk menyelesaikan tugas, ya kan. Terus ada juga GoFood yang kalau kita lapar terus kita langsung mesen, datang kayak gitu instan kan. Cuma ada prosesnya juga sih. Nah, itu kan penyebabnya terlalu terburu-buru karena terlalu banyak menerima informasi melalui media sosial. Sebenarnya media sosial salah kalau kita terlalu sering menggunakan media sosial dengan berlebihan itu terus kita juga salah menggunakan media sosial itu bikin kita kedistraksi. Semisal sekarang tuh ada kata FOMO, yaitu rasa takut ketinggalan, kayak tren-tren sekarang dan lainnya. Nah, mereka banyak mendapatkan informasi dari media sosial, jadi mereka merasa tergesa-gesa dalam hal apapun. Saking tergesa-gesanya mereka lupa dengan semuanya, kayak kurang keperhatian diri, terus jarang dekat sama keluarga. Maksudnya kayak jarang berinteraksi sama keluarga, terus tentang kesehatan diri kita. Bahkan kalau untuk kayak kesehatan, terus kita juga jadi kurang jadi melalaikan ibadah kita. Terus saking fokusnya untuk mengejar masa depan dan tidak perlahan-lahan, akhirnya mereka menggapai tidak sesuai dengan keinginan dan mereka menjadi frustasi. Dengan adanya konsep slow living ini yang dari karya Sabrina Ara ini, dalam penulis ini kita disuruh tidak terburu-buru dalam kehidupan, tetapi berjalan sesuai dengan ritme dan kemampuan diri sendiri. Berarti kita tuh disuruh slow living itu mengajarkan kita untuk melambat bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita malas, tetapi melainkan memberi ruang untuk menikmati proses dalam perjalanan hidup. Di sini tuh tadi kan ada menjelaskan dalam bukunya itu semakin kita sibuk semakin kita produktif. Pada kenyataannya ya gak juga sih. Kayak misalkan di sini contohnya kan kalau semakin kita sibuk semakin kita produktif, ya kan. Terus dari produktif dengan kesibukannya itu kita jadi yang namanya terburu-buru. Terus kita juga kayak ibaratnya banyak acara, dan biasanya nih kadang tuh kita punya prioritas. Misalkan prioritas saat ini yang aku alamin, pertama prioritas itu ngaji, ya kan. Terus ngaji, terus ngejar nilai, ya kan. Anak kampus biasanya pasti ngejar nilai gitu. Nah terus itu kan prioritas kan. Terus habis itu karena mereka banyak mereka banyak kegiatan, yang kegiatannya itu ngebentrok sana sini gitu. Belum lagi tanggung jawab di rumah, belum lagi tanggung jawab kegiatan di kampus gitu. Pada akhirnya karena berbentrok semuanya, ya udah jadi hasil. Terus kita juga kan pasti terburu-buru ya. Terus pada akhirnya ya udah prioritas kita jadi prioritas kita tuh jadi jatuh lah ibaratkannya, jadi hancur gitu.
karena kita ya itu tadi, karena kita terlalu sibuk, terus kita juga terburu-buru. Kenapa kita terburu-buru? Karena kita biasanya apa ya? Karena kita terburu-buru, karena kita juga melihat teman-teman di sekitar kita. Kayak misalkan nih, aku kan ngejar IPK, ya kan? Aku ngejar IPK, terus habis itu aku juga ikut organisasi dan lain-lain. Terus aku ngeliat nih teman aku, ih ternyata dia nilainya segini ya, kok aku segini sih. Jadi aku kayak gimana ya caranya. Di situ bagus sih, karena kita ngeliat diri teman kita, pada akhirnya kita jadi semangat. Pada semangat itu ternyata kita terlalu terburu-buru, ibadah juga dilalaikan. Pada akhirnya ya kita nggak, pada akhirnya kita kecewa lah pada diri kita sendiri kayak gitu. Karena karena kita terlalu terburu-buru dalam ambisi tersebut, bahkan jadi kita nggak menikmati prosesnya itu kayak gitu. Jadi kayak kita nggak kayak kita tuh nggak kayak kita nggak menikmati prosesnya itu. Maksudnya kayak kita nggak kita terlalu banyak melalaikan hal-hal yang penting kayak gitu. Terus next, oh ya, pada akhirnya kita sadar lah. Pada akhirnya di situ saya sadar kayak ternyata kita kalau misalkan mengambil suatu jalan atau maksudnya kayak kita kalau misalkan ngambil suatu kegiatan atau suatu ingin mengasah skill, kita harus kayak benar-benar harus lebih selektif dalam memilih kegiatan tersebut kayak gitu. Kayak kita tuh dapat feedback apa sih dari kegiatan tersebut kayak gitu, dan kita bakalan melalaikan hal-hal yang lainnya enggak sih kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya makna hidup dengan sadar, seimbang dan sesuai dengan ritme diri sendiri. Di sini yang pertama itu menjalani hidup dengan penuh kesadaran pada setiap aktivitas dan keputusan. Terus yang kedua menjaga keseimbangan antara pekerjaan, pendidikan, keluarga, kesehatan, ibadah dan waktu diri sendiri. Terus yang ketiga tidak membandingkan diri atau memaksakan mengikuti kecepatan orang lain. Fokus pada prioritas dan tujuan hidup yang benar-benar bermakna. Di sini kayak kita pasti sekarang kita lagi ngerasa, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kita tuh ngerasa tertinggal oleh teman-teman kalian? Kayak misalkan sekarang pernah kan kayak ngerasa sekarang usia ibaratkannya sekarang usia sepantaran gua udah sukses, udah bisa punya mobil, udah bisa kemana-kemana gitu. Sedangkan gue masih stuck di sini gitu. Pada akhirnya di situ kayak kita gimana nih caranya biar gue nih nggak stuck di sini-sini aja gitu. Pada akhirnya kan kita pasti punya ancang-ancangan kan, kayak berpikir kan, pasti di situ kita kreatif, nggak malas jadinya. Kayak tadi kita malas jadi nggak malas gitu kan. Terus habis itu disitulah kita kayak ancang nih, kita punya rencana gitu, kayak gimana caranya buat kita nggak malas-malasan, gimana caranya kita nggak tertinggal oleh teman-teman kita yang lainnya. Di situ kita langsung punya rencana. Pas kita udah ngejalanin rencana tersebut, karena kita melihat teman-teman kita nih udah pada maju ibaratkannya, terus kita masih tetap, kita tuh kayak kok nih lama banget sih prosesnya gitu. Padahal pengen banget pengen cepet-cepet hidup enak kayak gitu. Cepet-cepet hidup enak kayak gitu. Terus abis itu karena keinginan kita pengen cepet-cepet, pengen instan, pengen terburu-buru dan masa tertinggal, pada akhirnya kita kebanyakan lihat-lihat orang, terus kayak kita kebanyakan membandingkan diri kita sendiri. Pada akhirnya kita kayak ya udah, kita ke distract. Pas kita ke distract, ya udahlah, akhirnya kita frustasi. Nah, dari situ kita memakan jadi kayak badan kita ini lemah karena kita terlalu ngejar-ngejar ambisi tersebut. Ngejar-ngejar ambisi yang sangat tinggi itu. Terus next, Bang. Di sini Quran surat Yusuf ayat 100, dan dia Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, mereka semuanya bersujud kepadanya. Dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sungguh Tuhan telah menjadikan kenyataan." Di sini contohnya Nabi Yusuf, beliau itu
ingin mewujudkan mimpinya itu. Ternyata beliau pada kenyataannya mimpinya itu terkabul pada belasan tahun kayak gitu. Oh ya, ribuan tahun. Maaf Bi. Pada ribuan tahun. Terus itu prosesnya juga nggak ya udah, maksudnya beliau itu nggak cuman nunggu ribuan tahun kayak santai-santai aja, nggak. Beliau di situ prosesnya benar-benar luar biasa. Beliau tuh sampai pokoknya proses itu panjang banget. Beliau salah satunya dalam prosesnya itu dibuang ke sumur, terus menjadi budak di rumah orang, terus dan difitnah hingga masuk penjara. Di situ beliau dari kisah beliau tuh kita bisa mengambil kayak bahwa ternyata untuk hidup enak terus kita juga pengen punya pencapaian yang enak, itu tuh butuh proses. Gak semuanya harus instan, gak semuanya kayak ngerasa kita tertinggal gitu. Dari situ kita bisa melihat Nabi Yusuf yang pencapaiannya itu menunggu belasan tahun kayak gitu. Terus iya, ribuan tahun ya Allah. Nah, next Bang. Nah, di sini tanpa kita sadari ada hal-hal yang berharga yang kita lewatkan. Ketika terlalu sibuk mengejar ambisi, kita melewatkan momen-momen berharga bersama keluarga. Kita melewatkan masa muda yang tidak akan terulang lagi. Kita mengabaikan kebahagiaan dan kesehatan hingga pada akhirnya kitalah yang menjadi perampok waktu bagi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita terlalu terburu-buru, terlalu kita ngejar-ngejar ambisi tersebut, terus kita ngerasa tertinggal dan lain-lainnya, ya pasti pada akhirnya kita kita kan terlalu banyak menaruh ekspektasi kan. Jadi kayak pada akhirnya kita kan nggak tahu ya hasilnya itu sesuai ekspektasi kita apa enggak. Terus kalau misalkan kita nggak sesuai dengan ekspektasi, ya pada akhirnya ini kita merampok waktu diri kita sendiri kayak gitu. Terus next. Nah, di sini sebagian dari kita merasa terburu-buru, padahal sebenarnya kita tidak tertinggal dari siapa-siapa. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 40, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi kita tuh punya proporsi diri kita masing-masing. Kayak misalkan kita masih punya kita punya skill masing-masing, kita udah punya takdir masing-masing kayak gitu. Terus next. Di sini cara penerapan slow living. Yang pertama, menentukan prioritas, menjalani aktivitas dengan sadar, tidak membandingkan diri dengan orang lain, meseimbangkan aktivitas dan istirahat, menikmati proses dan bersyukur, ikhtiar dan tawakal, mengurangi hal yang tidak perlu. Tapi yang lebih pentingnya lagi yaitu kita harus menerima takdir yang sudah Allah kasih. Terkadang diri kita terlalu dalam untuk menaruh harapan, dan pada akhirnya harapan yang kita taruh tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dengan itu diri kita menjadi kecewa dan terluka. Next Bang. Ya, di sini Umar bin Khattab berkata, hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanku. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Oke. Di sini ada yang menurut aku tuh dari buku ini ada kata deep banget buat aku sih sebenarnya, mungkin buat kalian juga kalau misalnya kalian dengar. Di sini kata-katanya itu, jangan menyiksa dirimu sendiri, sayangilah dirimu. Bergerak cepat di lintasan yang tidak cocok untukmu justru bisa berbahaya. Cobalah melambat, karena hidup perjalanan bukan pelarian. Itu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dari Aceh dulu. Ya, dinyalain aja lampunya ya. Ini juga nggak kelihatan Nabi mau baca ini. Tentang stoikism atau stoikisme. Ini yang sedang ramai dibicarakan dan menjadi salah satu agama yang cukup besar. Kenapa dikatakan agama? Karena banyak penganutnya. Ya. Bahkan mereka lebih bangga menyebutnya stoikism dibandingkan saya adalah seorang muslim. Ya banyak orang yang muslim juga, cuman karena dia sudah merasa nyaman dengan filosofi stoikism, makanya dikatakan sebagai stoik gitu kan. Kita langsung kepada ayat misalkan. Yang tadi ayat dibicarakan sama Aca surat Al-Hadid ayat 20 sampai ayat 23. Iya kan, Cak? 22 sampai 23 itu berarti tentang inamal hayatudun ya, bukan ya? Apa namanya? 22, 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibah, apa yang menimpa kita ya, fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga apa yang menimpa dirimu sendiri. Jadi apa yang menimpa bumi, musibah di bumi itu banyak. Gunung berapi, meletus, banjir, tsunami, longsor, menimpa bumi. Dia tidak menimpa manusia, tapi menimpa bumi. Wala fi anfusikum, dan juga apa yang menimpa pada diri manusia. Illa fi kitab, kecuali sudah dituliskan oleh Allah min qabli an nabra'aha, sebelum diwujudkan oleh Allah. Jadi semuanya sudah tertulis. Nanti gempa jam berapa skala Richter ya kan, yang pada bumi. Kemudian nanti di sana akan terjadi gunung meletus. Di sana nanti akan terjadi tsunami, itu sudah Allah tulis. Ya, termasuk apa yang terjadi pada diri manusia. An-nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang begitu mudah benar buat Allah. Karena sudah ditulis ya kan, dan pasti terjadi, dan tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Ya, oleh sebab itu makanya stoikism ini ngapain juga mikirin sesuatu yang bukan kemampuan kita untuk mengendalikan. Ya. Ini sebenarnya dua materi ini nyambung bener deh. Ya, stoikism itu adalah bagaimana kita punya kontrol kendali terhadap diri kita. Bahwa kita itu sebenarnya nggak terlalu banyak untuk mikirin orang lain dan memikirkan apa yang menimpa kita itu, ya. Karena nggak bisa kita kontrol. Orang lain itu ngomong nggak bisa kita kontrol, cuaca nggak bisa kita kontrol, kecuali kalian adalah avatar yang bisa mengendalikan tanah, air, udara, api. Ada di sini yang avatar? Nggak ada kan? Bukan eng, yang ada ing kalian. Kalian nggak bisa mengendalikan tanah, ya kan? Oleh sebab itu ngapain mengontrol segala sesuatu yang ada di luar kita? Dan orang itu kemudian menjadi membuang-buang energi besar mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol sebenarnya. Itu sangat wasting time. Sementara dirinya yang bisa dikontrol justru tidak dikontrol.
nggak bisa dikendalikan dirinya. Tidurnya nggak bisa dikendalikan, betul nggak? Ya, kamu bisa mengendalikan tidur nggak? Nggak bisa. Nah, gimana mau mengendalikan yang lain sementara diri kita aja nggak bisa dikendalikan? Amarah bisa nggak dikendalikan? Harusnya, cuman ternyata tidak bisa. Nafsu kita bisa nggak dikendalikan? Harusnya, tapi tidak bisa. Ya, ada makhluk Allah yang dia tidak bisa mengendalikan itu semua. Dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan sebagainya. Namanya adalah binatang. Binatang itu kalau sudah ketemu birahinya, ya kan, kucing ketemu kucing, ya kan, mau di mana juga disikat tuh. Dia nggak bisa mengendalikan nafsunya. Ya, ketemu di mana, ya kan, sikat langsung. Di masjid juga disikat juga sama dia. Betul? Tapi sebenarnya manusia Allah sindir. Ya kan? Ulaika kal an'am balhum adal. Manusia itu kalau misalkan nggak bisa mengendalikan dirinya, itu adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Betul? Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, stoikism kita itu lemah. Makanya ini sebenarnya tentang self control, bagaimana mengendalikan, ya kan, mengendalikan diri kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, ya sudah, engkau akan jatuh seperti binatang yang hidupnya, siklusnya adalah memuaskan nafsunya saja. Ada yang nafsu misalkan main game terus, ya kan, main game, push rank terus misalkan. Nggak tahu nih, anak-anak ada yang nggak main-main gitu kan? Di mana-mana main push rank, di mana main game, ya kan? Lagi belajar, lagi di sekolah, jangan-jangan lagi sholat juga dia push rank juga. Bahkan habis sering lihat juga tuh sekarang, ya kan, pada saat orang khotib, ya kan, orang khotib bocah pada main game ML, Mobile Legends, tak. Ngapain main gitu tong? Iya, dia pada ngobrol pak. Dia pada ngobrol, dengerin itu khotib ngomong. Ternyata nggak yang muda aja, yang tua juga gitu. Gila juga nih gue bilang, ya. Yang tua gitu juga, main game juga. Cuman nggak ada suara kan, ya di silent. Nah, ada yang juga yang scrolling Instagram, lihat kiri, ya kan, dia lagi Shopee, lagi di Shopee. Kelihatannya sih aman aja gitu kan, nggak berisik, tapi sebenarnya kepalanya berisik gitu. Tahu nggak maksudnya? Kepalanya berisik. Padahal sudah dikatakan bahwa yang namanya khotib bicara, ya sudah, ya kan, apa namanya, la bagau wala jum'atalak. Jangan engkau itu berbuat yang sia-sia, ya kan, atau kamu tidak mendapatkan pahala Jumat. Itu sia-sia benar itu, ya. Pun demikian kalau teman kita lagi maju misalkan, di sana ada yang main HP, di sana ada yang ngobrol misalkan dan sebagainya, kelihatannya diem padahal berisik di kepalanya. Dia nggak memperhatikan temannya. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda kalian itu sudah menjadi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri, nggak bisa kontrol. Maka jangan heran kalau misalkan nggak boleh sesuatu tantrum, ya kan, nggak dapat sesuatu depresi, stres dan sebagainya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Emosinya tidak terkontrol. Begitu apa namanya, cepat berubah dari satu kutub ke kutub yang lain. Kadang senang banget, kadang sedih banget. Namanya apa itu, Nis? Bipolar. Bipolar. Ya. Itu sebenarnya penyakit jiwa kayak begitu juga, ya. Karena dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Jadi kendali diri itu penting sekali. Dan buat Allah sangat mudah. Di luar diri kita ini sama Allah sangat mudah, ya. Udah tercatat semua apa yang menimpa bumi ini dan apa yang menimpa diri kita sudah tercatat. Terus lu ngapain juga
harus marah, kesel dan sebagainya, kan gitu. Ya. Sudah jalani saja kehidupan itu. Maksud stoikisme itu seperti itu. Yang penting kamu bisa kontrol amarahmu, kontrol emosimu. Ya. Jangan banyak melakukan sesuatu yang kamu suka di muka bumi ini. Kemarin yang kesukaan kita namanya apa namanya? Siapa yang presentasi kemarin tentang apa namanya? Comfort zone? Zara ya? Ya? Bukan? Bunga? Oh, bunga Zahra. Ya. Comfort zone itu ya. Nah, itu stoikism. Kemudian yang ayat 23-nya likaila ta'sa wa la ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu ya'lamu bima wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau itu senang. Janganlah engkau sedih terhadap apa yang hilang darimu. Janganlah engkau gembira dengan apa yang datang. Kebiasaan orang gimana? Bu Cantika. Kebiasaan orang kalau dapat sesuatu, kehilangan sesuatu, lihat Allah mengatakan, likaila ta'saw ala ma fatakum. Ya kan? Janganlah kau sedih terhadap satu yang hilang darimu, dan jangan kau gembira dengan satu yang datang. Ya, karena setiap yang datang adalah bertambahnya apa? Ya, ujian atau yang disebut dengan tanggung jawab. Jadi setiap datang kayak Olis aja misalkan datang nih, ting tong, order di HP ya kan, Bang, bisa ini nambah apa itu? Tanggung jawab. Betul nggak? Apapun yang datang itu akan bertambah tanggung jawab kita. Apa yang hilang, kita berarti hilangnya satu tanggung jawab. Anies didatangkan satu tanggung jawab besar, datangkan ya kan Bang Akmal. Tanggung jawab nggak? Tanggung jawab besar itu. Datang motor, wah senang siapa? Saat yang sama datang apa itu, Saf? Kamu misalkan tiba-tiba dapat dikasih sama Pak Lurah PCX, senang nggak? Senang kan? Kenapa? Iya, motor baru. Kalau dari sisi itu enak ya kan, ngelihat dapat motor baru. Tapi kalau Allah memandang, nih, kau kasih motor baru. Kemudian apa yang kau lakukan dengan motor baru itu? Di situ mulai tanggung jawab. Lebih banyak motornya dibawa kemana? Kan gitu. Nah, apakah jalan-jalan Maelok, ngopi-ngopi sama Naila, atau bagaimana? Ya kan, jalan-jalan ke Gunung Lumut. Naik gunung kita lagi. Jangan naik gunung lagi lah. Camping-camping yang ini, glamping aja. Aduh, kasihan nih Leli tuh. Kalau Leli waktu itu bisa dia bolos. Iya, Minggu kan pulang balik, kan Sabtu Minggu kan nginep waktu itu. Hah? Senin dia bolos. Berangkat Sabtu, berangkat Minggu pagi, pulangnya niatnya. Ya. Rencana mau naik mana lagi? Jalan aja, yang apa namanya, yang trekking itu di Sentul kan, bayar cuman murah. Garunggong ya, ke Goa atau kemana? Bayarnya berapa bayarnya? Kalau ke ininya parkir motor ceban, terus kalau 10.000,
Terus kalau masuk ke kawasannya 20.000. Udah itu doang. Iya. Sama bayar guide-nya. Iya, sama si kelasnya. Nanti kita ada guide-nya buat Iya. buatnya. Buatlah kayak gitu, naik motor bareng-bareng sentul gitu, Lis. Albab digendong lah. Ngek ngek ngek. Ajak nah. Kapan buat? Ya. Dan ini ayat yang luar biasa yang mengisahkan bagaimana kita itu jangan terpengaruh terhadap apa yang datang, apa yang pergi. Karena sesungguhnya nggak ada yang kita miliki di dunia ini. Betul? Bahkan diri kita aja sampai memiliki Allah. Nah, stoikisme itu seperti itu ya kan. Nah, cuman orang-orang stoikisme ini menjadi orang-orang yang dia ibadahnya kurang. Karena apa? Karena ya dia merasa bahwa ada yang bisa mempengaruhi gue ya kan, termasuk ajaran agama. Mereka skeptis dengan ajaran agama, merasa tenang dengan apa sudah yang mereka lakukan ini gitu loh. Udahlah, gue udah tenang begini ya kan, gue nggak mikirin orang. Buat beberapa orang bisa menjadi antisosial ya kan, karena buat mereka gue nggak mikirin lu, nggak usah mikirin gue juga nggak mikirin lu nggak usah ganggu gue juga nggak ganggu lu. Nah itu jadinya apa? Justru mereka itu orang-orang yang sebenarnya menjadi soliter. Ya, dia mau bahagia sendiri aja tanpa berpegang dengan yang namanya ajaran agama. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang ya pada akhirnya sakit jiwa juga. Jadi stoikisme itu juga bagus kalau dia diimbangi dengan ajaran agama. Ya, kita nggak boleh tuh yang namanya nggak peduli sama orang lain, ya kan? Buat mereka stoikisme tuh ya kan, lu nggak usah peduli sama gue juga nggak peduli sama lu gitu deh. Nggak, lu nggak perlu apa namanya nilai-nilai gue dan nggak akan gue perhatikan. Nah, sementara kita perlu untuk seperti itu, ya. Jadi filosofi teras asalnya itu aslinya ada ayat-ayatnya nggak? Pengkajian yang nggak ada kan? Dia hanya sebuah konsep tentang stoikisme itu aja, ya. Banyak ya stoikisme sudah. Ini mengajarkan supaya jangan overthinking. Kemudian apalagi yang mana Nabi ajarin? Hah? Overthinking terus over? Hah? Overacting. Satu lagi apa? Overload. Ya, overthinking, overload, dan over apa tadi? Hah? Overacting. Nah, itu deh, over deh. Dan itu orang yang biasanya memang ya, overacting itu orang yang ria, ya kan? Overload. Terlalu banyak yang dia itu dikerjakan, kayak tadi Naila bilang, kita kok sibuk banget tapi nggak ada produktifnya ya. Betul. Kayaknya gerak terus gitu kan, otak kayaknya mikir terus, scrolling terus gitu ya kan. Tapi hasil nggak ada, karya nggak ada, nggak nambah skill, nggak nambah pengetahuan, nggak nambah temen. Nah itu dia, kosong jiwa itu. Tapi pernah bilang sama Leli, kamu boleh bergerak asal mendapatkan 3 hal. Kamu boleh keluar, kalau nggak di dalam rumah ya kan, kamu boleh keluar mencari sesuatu asal dapat 3. Habis nih ya. Apa yang pertama? Hah? Mana dulu, mau yang mana? Ya, kamu boleh keluar kalau kamu kira-kira kamu sibuk nih, maksudnya kayak tadi ya kan. Dimaksud dengan produktif tuh kalau dapat 3, bergeraklah produktif. Jadi kalau misalkan kita scrolling, kok kayaknya sibuk banget hari ini habis gitu kan, cuman nggak dapat apa-apa. Nah, tanda orang produktif dapat 3 hal. 1, dapat apa? Ilmu. Kalau kamu dapat ilmu baru, kamu produktif. Walaupun dalam konsep itu ya kan, tapi udah produktif itu karena dapat ilmu. Maka pentingnya baca ya kan, pentingnya apa itu adalah dapat ilmu. Yang kedua dapat link. Link itu hubungan kalian kepada
kesempatan di luar yang lebih besar, ya kan? Menghubungi teman yang dulu, ya kan? Kemudian komunitas-komunitas baru, ya kan? Itu link kita akan banyak. Dan Abi dulu istilahnya baru sadar, ya kan, link yang Abi bangun dulu istilahnya baru sekarang itu merasakannya. Kenapa? Jadi mudah kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kalian nggak punya link, kalian susah, gitu kan? Contoh misalkan, aduh kita mau bangun nih, bangun apa, yayasan, buat apa nih, buat ini, ya kan? Siapa yang mau bantu kalau nggak punya link, ya kan? Link-linknya orang kampung aja, permainannya orang-orang pengasinan aja, orang Cibarengkok aja, bantu apaan, ya kan? Ini kita butuh dana nih buat pembangunan segala macam, lah siapa yang minta tolong? Tangga juga susah juga, ya kan? Kenapa? Dan kita nggak punya link. Maka penting ketemu dengan orang-orang baru, ya kan? Tempat-tempat baru, komunitas baru, itu kalian harus aktif, ikut aja nggak apa-apa. Ke tempat mana segala macam, ya kan? Nanti ada link situ. Membangun link baru gitu, ketemu dengan orang-orang baru, ya kan, dari profesi yang baru siapa aja, ketemu aja, nanti insya Allah akan terbangun link tersebut, akhirnya jadi mudah. Jadi akses kita terhadap dunia luar itu akan lebih besar kalau punya link. Kalau enggak, sulit, ya. Kita mau ngapain coba, minta tolong sama siapa, nggak bisa, kan gitu. Dan link itu harus kalau sudah dapat dibangun dan dipertahankan. Ya, salah satu dipertahankan caranya adalah harus kita kredibel, harus terpercaya. Kalau orang sudah nggak percaya, udah nggak bisa. Kayak Bang Olis nih, dia link tuh, dia kan dapat satu, nanti bisa tuh dari mulut ke mulut tuh. Dari mulut ke mulut datang. Itu namanya link, ya kan? Link, ya kan? Nggak tahu sana apa sini yang kerja misalkan, ya harus ada link gitu. Jadi link itu harus dipelihara. Kalau kita udah dewasa harus pinter-pinter. Ada link yang kadang buruk, ada yang bagus. Yang bagus dipertahankan, yang buruk dibuang. Itu yang pertama. Yang pertama dapat apa? Ilmu. Yang kedua dapat link. Link itu jangan anggap remeh. Link itu adalah sangat penting dalam pengembangan diri kita. Yang ketiga dapat cuan atau duit. Ya wajar lah. Ya kan, kita di dunia dan kita bukan nabi, bro, gitu. Ya, jadi harus kalau keluar kalian misalkan, wah, ada tanggung jawab nih, ya kan, ada duitnya, ada penghasilan, boleh, tapi bukan itu dia yang utama, ya, bukan itu yang utama. Yang utama ya tadi itu bangun tanggung jawab kita. Nanti kalau udah dapat tiga-tiganya, insya Allah itu produktif baru mulai. Kamu sekolah dapat apa? Kuliah dapat link. Dapat cuan dari mana? Aku kan ituan, aku kan jualan di sekolah. Tapi aku jualan. Jualan apa? Jualan risol. Oh, jualan risol. Itu sama teman-temanku. Nah, aku kan ngeling tuh pasti kan nawarin sama teman-teman. Dapat cuan deh. Dapat cuan, cuan. Iya, itu deh, alhamdulillah. Hari itu berarti produktif. Kalau kita dapat salah satu itu aja udah produktif. Kalau nggak dapat, sibuk, uang habis, kemudian habis dia punya waktu, tapi nggak dapat tiga-tiganya. Duit kagak ada, link kagak ada, ilmu kagak ada. Ya, produk nggak ada, hasil karya nggak ada. Itu dia. Itu rugi banget orang. Habis dia, ya kan, duit dan apa waktunya hanya untuk dibuang-buang saja. Dan itu yang terjadi sama teman-temannya Nela di Kopi Kenangan itu. Mabar aja di Kopi Kenangan, ya kan, ngobrol nggak jelas, tiktokan, minum kopi tiktokan. Sakit orang pada gue bilang ini, ya. Itu saking murahnya Kopi Kenangan, jadinya orang-orang murahan masuk banyak. Gini,
Makanya naik pindah sekarang dia. Fore. Atau kayak ini, nambah. Ya. Jadi kalian kalau ke kopi kenangan ngapain? TikTokan juga. Ngerjain tugas kan? Nah, ngerjain tugas. Kadang-kadang kalian nih apa ya? Ngopinya satu americano, pahe satu, lagi sama roti 19.000, bawanya tumbler segede ember. Bawa tumbler ya kan, teman-teman boleh bawa tumbler, dia bawa tumbler. Tumblernya isinya air sumur. Ya kan? Jadi yang dihabisin air sumurnya dulu, kopi masih gitu aja. Berjam-jam, Masya Allah. Nah, slow living, ya yang dikatakan dengan slow living tadi, si Naila mengatakan, dia berkaitan dengan stoicism. Kalau lagunya ini berarti apa tuh? Pelan-pelan saja, segala sesuatu itu nggak perlu buru-buru, ya harus pelan-pelan, tenang, ya kan? Makanya Allah mengatakan apa dalam surat 75, surat Al-Qiyamah, tentang urusan orang kepada Al-Quran, jangan buru-buru. La ta'jal lisanaka, apa namanya? Coba lihat surat 75 di halaman kedua bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan, la tuharrik bihi lisanaka. Lidahmu itu, ya kan, la tuharrik bihi lisanaka ta'jala bih, dengan tergesa-gesa. Tenang saja belajar Quran, baca Quran itu tenang. Baca Quran. Ya. Jangan buru-buru. Nikmatin aja prosesnya. Ya, mau buru-buru apa sih? Mau kemana? Jadi orang hidup sekarang memang serba buru-buru. Seolah-olah dia kalau sudah bergerak itu jadi produktif. Enggak juga. Makanya kalian tuh harus lihat 3 indikator kalian produktif apa enggak. Dapat ilmu, dapat link, dapat cuan. Sebenarnya termasuk di situ di dalamnya adalah produk atau karya. Sudah ada enggak karya hari ini? Ya, kalian buat apa hari ini? Karya itu harus ada. Ya kan? Kalian print apa hari ini? Ya kan? Kalian hasilkan apa konten hari ini? Enggak ada. Kalian sudah menjadi orang yang rugi. Ya. Jadi slow living itu sekarang erat kaitannya dengan misalkan dia tinggal di Jogja, ya kan, tinggal di Bali, di daerah gunung-gunung. Itu bukan slow living. Kenapa? Karena pikirannya itu masih cepat. Kalau dalam bahasa ilmu neuroscience, bahasa otak, namanya itu amigdalanya masih kenceng. Amigdala itu adalah Allah kasih sebagai sebuah proteksi diri. Jadi dia masih terancam tuh. Apa maksudnya enggak? Kalian mau pindah kemana aja, memang Jogja itu slow living, apa gerakan masyarakatnya, tapi otak kita itu terlalu cepat. Akhirnya nggak jadi slow living, tetap aja overthinking dia tentang kehidupan. Padahal maksudnya slow living ya sudah, santai saja hidupnya, ya kan? Jangan terlalu buru-buru untuk meraih segala sesuatunya, nikmatin saja. Wah, enak kalau slow living memang. Jadi sebenarnya otak itu, amigdala itu yang putarannya dia di pelanin. Jadi jangan overthinking. Aduh, nanti Albab gimana nih, sekolah di mana? Wah, harus cari duit segala macam. Itu amigdala dia. Yang kenceng bener itu, yang membuat orang stres, depresi segala macam, itu namanya amigdala. Karena amigdala memang Allah ciptakan sebagai sebuah proteksi. Kalau dalam keadaan panik dan ada ancaman, dia akan bekerja lebih cepat. Tapi kehidupan manusia, dia merasa terancam dari segala sisi. Akhirnya amigdala berpikir dengan bergerak cepat. Jadi kalian mau pindah kemana saja, kalau kepala ini amigdala ini masih kenceng, akhirnya tidak jadi slow living. Kalian akan menjadi orang yang berpikir cepat pada satu kehidupan yang
slow. Tapi memang bisa mempengaruhi itu, ya kan? Bisa mempengaruhi. Nah, sebenarnya slow living itu dibentuk di pengajian, ya, di halakoh Quran. Dia akan turun tuh tensinya dalam kehidupan. Yang tadinya, waduh, mikir ini mikir itu, ngaji, ya kan? Dia tenang. Makanya Allah mengatakan ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Yang dikatakan slow living itulah tatma'inah atau mutma'inah. Slow, teng, gitu maksudnya. Ya, kamu sekarang jiwanya sudah tenang atau masih tergesa-gesa? Kenapa? Overthinking, mikirin, ya kan? Overthinking itu di mana adanya? Amigdala. Itu satu titik bagian dalam otak manusia. Kalau dia mendapatkan ancaman, dia akan otomatis otak itu, kenapa kok orang kadang-kadang susah tidur ya? Kayak misalkan Anis nih, dia mau nikah kan kemarin tuh kan, dia malam itu bisa nggak tidur, betul nggak Anis? Karena dia merasa ada ancaman besok, otomatis otak itu dia akan bangun, teng, waspada dia, ya kan? Kalian kalau misalkan ada di satu tempat baru, ya kan, apakah hotel atau satu tempat baru, rumah teman, bisa tidur nggak? Kenapa? Di balik itu apa? Karena dia bukan tempat biasa kita tidur, kalian merasa terancam. Makanya on dia punya otak. Begitu, Lel. Kecuali kamar sendiri, ya kan, kita udah tahu, ya kan, kecoanya ada berapa, tikusnya namanya siapa, kita udah paham, udah kenal sama dia, makanya kita santai aja tidur, ya kan, digerogotin tikus kakinya, ya. Jadi kita biasa aja tuh kalau kayak begitu. Tapi kalau di tempat baru, waduh, ada apa nih, ya kan, segala macam. Jadi nggak nyaman. Otak kemudian on, amigdala bekerja. Paham? Nah, kita mau benar-benar orang yang stoikism, yang mengendalikan diri, kemudian slow living. Jawabannya Al-Quran lah yang membuat itu semua. Kalian bisa mengendalikan diri dengan Al-Quran, hidup kalian akan menjadi mutmainah, nyaman, tentram, tenang dengan Al-Quran. Selama itu tidak dipegang, kalian tidak akan jadi orang stoikism. Kalian akan dikuasai sama nafsu, dikuasai oleh keadaan. Kalian tidak bisa justru merubah keadaan. Nabi Muhammad itu bukan orang yang dikuasai keadaan, tapi dia merubah satu keadaan. Ya. Dan ingat tentang 3 hal yang produktif: ilmu, link, cuan. Cuan itu ya tadi ya, kalian dapat uang atau dapat hasil karya sesuatu, itu cuan. Ya. Kamu dapat apa hari ini? Dari 3 itu dapat apa? Yang mana? Hah? Di mana? Tadi ada tawaran kerja sama brand baru sama Tapi, terus di situ diajarin produk knowledge baru. Nah, itu kan, tahu itu kan, walaupun belum dapat cuan, betul? Walaupun link sudah ada tapi dapat 2, alhamdulillah. Kamu Sonya, apaan? Kapan? Tadi mana? Acara apa? Bikin gelang. Oh iya, alhamdulillah ada ilmu baru, pinter. Ya. Dapat link lah. Ada nomor baru nggak? Cowok cewek? Oh, cewek. Bagus, ya. Kansa, hari ini ada yang kamu dapat? Produktif tidak kamu hari ini? Di rumah saja? Ada ilmu baru? Tidak ada. Instagram, WA, YouTube, ya kan? Jadi bedakan antara hiburan dengan edukasi. Kalian terhibur, tapi kalian nggak dapat apa-apa. Orang terhibur belum tentu dapat cuan. Nggak dapat, namanya dia keuntungan ilmu. Kamu
Apa? Apa ilmu? Hah? Oh, pengajian. Tadi kamu ngajar nggak? Kalau ngajar itu namanya produktif. Kenapa? Karena kalian mengajar, kan gitu. Itu link tuh. Kenapa link? Mengajar itu link. Nanti begini ya kan? Orang yang kamu ajarin, ya kan? Itu akan punya dia satu apa ya? Rasa mawaddah. Nanti kenal ya kan? Nah, tiba-tiba Kak Elok dibetet, dia bingung ya kan, celingak-celinguk. Ada muridnya sama orang tuanya. Mah itu Kak Elok yang ngajar. Oh, itu Kak Elok. Dia kenapa bingung di situ? Iya, kayaknya kehabisan ongkos tuh. Oh, disamperin lah sama ibunya anak ini ya kan. Ayo Dek, naik mobil. Udah makan belum? Belum Bu, kata Elok gitu kan. Udah makan nasi uduk dulu. Makan nasi uduk ya kan. Karena apa? Karena link. Jadi mengajar itu termasuk link. Shop. Jangan yang sama contohnya loh. Ya, hari ini tuh doang. Jadi alhamdulillah kalau orang belajar mengajar Al-Quran ya kan, di musola, di masjid, di TPA, dia sedang membangun link. Sedang membangun link. Kamu kemarin nggak ngaji kenapa? Hah? Temenin ibu. Ini yang sudah ibu-ibu ngaji, kamu juga Sabtu temennya ibu-ibu biar bagus pikirannya, biar cepat jadi ibu. Anis juga, Zara juga Sabtu. Kamu apa Nis? Produktif nggak hari ini? Ngaji di mana? Sini hari ini. Alhamdulillah ya kan, detik-detik terakhir baru produktif. Kalau enggak hari ini benar-benar santai ya. Apa Zara hari ini? Tentang hari ini? Hari ini. Tadi ada apa itu? Hah? Belajar? Apaan? Oh, nyetir. Ya, nyetir. Ya. Leli? Cuan ya, cuan, dapat uang, nggak apa-apa, produktif itu bagus, ya, cuan. Aca ngajar, karena ngajar sama presentasi itu adalah link, ya kan? Naira juga ya sama. Bang Ulis, cuan dia, cuan dan link. Kalau ilmu ya kayaknya nggak ada deh, tapi bisa penguatan ilmu itu ya. Ya, alhamdulillah produktif.